billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu 40. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yamkuthu 40. Dia akan menetap, dia akan tinggal di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW selama 40. La adri 40 yawman aw 40 syahra aw 40 ama. Saya tidak tahu persisnya 40 itu yang dimaksud 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Fayab'atsullahu ta'ala Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang secara fisik wajahnya seperti sahabat Nabi Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, secara fisik seperti Urwah bin Mas'ud. Kalau malaikat Jibril itu kalau sedang menyerupai sahabat, menyerupai manusia, itu sering menyerupai sahabat Nabi namanya Dihyah al-Kalbi. Ya, secara fisik. Jadi kalau ada Dihyah itu antara Jibril atau benar-benar Dihyah. Nah, kalau mau melihat bagaimana Nabi Isa secara fisik seperti Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian fayatlubuhu fayuhlikuhu thumma yamkusun nasu 7 sinin laisa baina itsnaini adawatan. Maka kemudian Nabi Isa akan ngejar itu Dajjal sampai membunuhnya, menghabisinya, membinasakannya. Yuhlikuhu, menjadikannya halak itu maut, mati. Sampai Dajjal mati. Berarti Dajjal matinya di tangan siapa? Nabi Isa. Di mana matinya, Bang? Di Syam. Ya, di Syam. Ardus Syam ini, tanah Syam ini tanah Ardul Mansyar wal Mahsyar, tempat nanti manusia digiring ke sana semua. Nanti ada babnya. Ya. Sebelum tiupan sangkakala pertama, semua manusia akan digiring ke Syam. Ya. Ardul Mansyar, termasuk Ardul Mahsyar, tempat di mana manusia akan dikumpulkan nanti, yang sering kita sebut dengan padang mahsyar, tempat dibangkitkan. Makanya proses penggiringan itu nanti ada babnya dalam kitab ini, itu 3 kali. Al-Hasyr bahkan 4 kali. Al-Hasyr itu 4 kali. Satu adalah dalam surat Al-Hasyr, ya, saat pengusiran orang-orang Yahudi keluar dari Madinah menuju Syam. Itu hasyr yang pertama. 2 hasyr di dunia, 2 hasyr nanti di hari kiamat. Dan hasyr yang kedua adalah dikumpulkannya di Syam sebelum tiupan sangkakala pertama. Nah, hasyr yang ketiga adalah ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan hasyr yang keempat ketika digiring, ada yang digiring ke surga dan ada yang digiring ke neraka. Itu 4 hasyr. Al-Hasyru 4, ya, kata Imam Qurtubi. Taib. Maka Nabi Isa mengejar Dajjal dan membunuhnya. Setelah terbunuh Dajjal, yang kusunnas 7 sinin, maka manusia akan menjalani kehidupan selama 7 tahun. Siapa yang memimpin saat itu? Imam Mahdi. Ya, baiatnya kepada Imam Mahdi semua. 7 tahun
masa di mana semua penuh dengan ketentraman, kesejahteraan dan keadilan. Laisa bainatsnaini adawah. Tidak ada satu pun terjadi permusuhan. Kalau ada dua orang, tidak ada sama sekali yang bermusuhan. Artinya penuh dengan kedamaian, ketentraman, keamanan. Ya, tidak ada saling bermusuhan sama sekali. Laisa bainatsnaini adawah, tidak ada di antara dua orang permusuhan. Tsumma yursilullahu rihan baridatan min qibalis shimal. Min qibalis syamal. Ya. Kemudian Allah mengutus atau mengirimkan angin yang bertiup baridah, dingin, sejuk. Min qibalis syamal, dari arah syamal, dari arah utara. Ditiuplah angin dari arah utara. Ya, shimal itu sebelah kiri, tapi kalau syamal utara. Ya. Beda harokat, beda makna langsung. Ya. Bertiuplah angin yang dingin dari arah utara. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Tidaklah ada satupun yang tersisa di atas muka bumi Allah kecuali semua akan ditangkap atau disedot atau digenggam atau dicabut nyawanya ketika tertiup oleh angin yang dingin itu, manakala di dalam hatinya ada iman atau kebaikan walaupun misqalu dzarrah, walaupun sebesar biji zarrah. Selama di dalam hatinya ada iman, selama di dalam hatinya ada kebaikan, maka kena tiupan angin yang dingin yang datang dari utara itu, semuanya meninggal. Berarti yang tidak meninggal adalah yang di dalam hatinya tidak ada iman. Siapa? Kafir. Orang kafir. Ya. Berarti di menjelang hari kiamat masih ada nggak orang beriman, Pak? Masih. Tidak akan terjadi tiupan sangkakala pertama yang menjadi penanda kehancuran alam semesta selama masih ada yang sujud dan rukuk. Berarti masih ada yang beriman, kan? Nah, kalau sudah meninggal semua, diwafatkan dengan tiupan angin tadi yang dingin, barulah nanti tiupan sangkakala pertama. Baik. Berikutnya, hatta inna ahadakum law dakhala fi kabid jabal la dakhalat alaihi hatta taqbidahu. Bahkan seandainya pun ada seorang di antara kalian masuk ke dalam gua yang ada di dalam gunung, di dalam gua sempit di dalam gunung, maka angin itu pun akan menghampiri orang tadi. Selama di dalam hatinya ada iman sedikit saja, ada kebaikan sedikit saja, mengumpet dimanapun anginnya nyamperin, Pak. Ya, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian lari darinya, maka dia akan mendatangi dimanapun kalian berada. Dalam ayat yang lain, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di menara yang tinggi, yang kokoh, yang berlapis, yang angin saja tidak bisa masuk, tapi kematian datang ke sana. Kemarin pagi ngisi majelis di satu tempat, selesai, Ustaz, kita minta doa buat Bu Hajah Fulanah yang sedang di ICU. Mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan cepat pulih. Katanya sudah mulai ada perbaikan, kesadarannya sudah di angka 16 katanya. Sudah ada perbaikan. Kita doakan. Tadi malam 8:30 status WA orang yang minta doa, ngucapin innalillah dengan jenazah almarhumah yang pagi harinya baru saja kita doakan. Pagi didoakan kesembuhan, malam hari yang sama meninggal dunia. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mau dimanapun, di ruang ICU, kedap suara, ya, kedap udara misalnya gitu ya. Virus nggak bisa masuk, tapi Israel bisa masuk. Ya. Maka angin yang berhembus selama di dalam hatinya ada iman,
di dalam hatinya ada kebaikan sekecil apapun, walaupun ngumpet di kabidi jabalin, di dalam gua yang ada di dalam gunung. Di dalam gunung ada guanya, ngumpet di dalam guanya lagi, maka angin tadi akan masuk ke dalam gua tersebut hatta taqbidahu, sampai nyawanya juga diambil, dicabut. Fayabqa syirarun nas, maka yang tersisa hanya syirarun nas, orang-orang yang buruk. Maksudnya siapa? Orang-orang kafir. Ya, ahli kebaikan, ahli taat meninggal semua, tinggal ahli dosa, ahli maksiat, ahli nifaq, ahli fasik dan seterusnya, ahli kufur. Fi khiffatit tayri wa ahlamis siba' la ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara fayatamathal lahumus syaitan fayaqul ala tastajibun fayaqulun fama ta'muruna fayamuruhum bi'ibadatil awthan wa hum fi dhalika daru rizquhum. Hasana 'aishihim thumma yunfakhu fis sur fala yasma'uhu ahadun illa usghiya laita wa rafa'a layita. Maka yang tersisa hanya orang-orang yang ahli dosa, ahli kufur, ahli syirik dan seterusnya. Mereka berada di ahlamis siba', seperti ada di dalam mimpi. Ahlam, berada khiffatit tayr, seperti terbang dibawa oleh burung, mengawang-awang. Orang yang terbang, orang yang kemudian dalam mimpi mengawang-awang. Kemudian syaitan menyerupai sosok dan mengatakan ala tastajibun, kenapa kalian tidak ikut seperti mereka yang meninggal dunia? Kenapa kok kalian masih ada? Maka mereka yang tersisa bilang, terus kalian akan perintahkan saya apa? Engkau akan perintahkan kami apa? Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Maka syaitan yang menyerupai tadi mengatakan, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada patung-patung, bi'ibadatil awthan. Di akhir usia bumi, mereka yang ahli fasik, ahli kufur, ahli syirik tadi, ahli maksiat tadi, ternyata di akhirnya menyembah berhala, ibadatul awthan. Gara-gara siapa? Syaitan tadi. Nah, berikutnya ketika ditiup sangkakala, summa yunfakhu fis sur, dalam kondisi ditiup sangkakala, mereka mengawang-awang tapi menyembahnya bukan nyembah Allah, menyembahnya berhala sebagai hujjah dan burhan, sebagai argumen bagi Allah untuk punya dalil menyiksa mereka. Sampai akhir umur bumi saja masih tidak menyembah Allah. A'udzubillah min dzalik. Ya. Sujudnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditiupkan sangkakala, maka orang-orang tadi yang tersisa, ya, orang-orang yang tersisa tadi langsung jatuh pingsan, langsung seperti orang kesurupan, langsung panik. Ya, ini yang tergambar dalam firman Allah, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya. Yang hamil melahirkan, yang lagi nyusuin anaknya dibuang, kemudian mereka seperti orang mabok sempoyongan, seperti hidupnya mengawang-awang, mau lari kemana bingung. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, lari semua. Ini yang tersisa di akhir usia bumi nanti, bukan tentang orang beriman. Artinya, ya, bahwa ada keluarga juga yang tersisa. Anak lari dari ibu bapaknya, suami lari dari istrinya, pasangannya, orang tua lari dari anaknya, saudara dari saudaranya dan seterusnya. Ini tentang keluarga.
bahwa di sampai akhir hayat bumi nanti pun masih ada keluarga-keluarga yang tidak beriman. Allah tekankan betul tentang qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga betul keluarga kita. Ya, sampai-sampai Nabi mengingatkan kalau sudah akhir zaman Dajjal muncul, ya, ikat istri kalian di tiang-tiang rumah kalian, jangan biarkan keluar. Jagain betul istri kita, kemudian anak-anak putri kita. Sebab apa? Fitnah Dajjal itu paling mudah menerpa siapa? Kaum perempuan. Ya, dengan sihirnya dan seterusnya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah yursilullahu ayyunzilullahu matara ka'annahu tallu fayanbutu minhu ajsadun nas. Ketika ditiupkan sangkakala pertama, setelah sekian lamanya, maka Allah kemudian menurunkan hujan. Hujan ini seperti tal, seperti hujan badai yang mengakibatkan banjir bandang. Jadi hujannya deras sekali. Ya. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 malam. Ya, setelah tiupan sangkakala kehancuran alam semesta tadi, maka turunlah hujan. Dan setelah turunnya hujan menghasilkan apa? Fayunbitu minhu ajsadan nas, menumbuhkan jasad-jasad manusia, pada keluar jasad-jasad. Ya. Seperti tumbuhnya tumbuhan. Biji yang ditanam di dalam tanah, maka kemudian kecambah memecah tanah, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Maka air hujan yang menyerap ke dalam tanah tadi nanti akan menghasilkan atau mengakibatkan jasad-jasad yang tertanam dalam tanah itu keluar. Dan disitulah hari kebangkitan dimulai. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka ditiupkan sangkakala berikutnya, maka tiba-tiba semua manusia berdiri dan menyaksikan, melihat ternyata hari kiamat sudah terjadi dan hari kebangkitan sudah dimulai. Tsumma fa idahum qiyamun yanzurun. Mereka semua bangun, berdiri, dan mereka melihat bumi sudah berubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Langit pun diganti sama Allah, bumi pun diganti sama Allah. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dakka itu, ya, bumi disebut dengan busita. Ya, bumi dihamparkan. Artinya apa? Dikosongkan. Ya. Kenapa dikosongkan? Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ketika bumi dikosongkan disebabkan agar muat untuk semua manusia dibangkitkan. Dan manusia yang dibangkitkan itu ketika dibangkitkan hanya mendapatkan space itu seukuran cukupnya dia berdiri saja. Likasratil khalqi atau likasratil khalaiq, kata Imam Qurtubi, saking banyaknya makhluk ciptaan Allah yang dibangkitkan, maka tidak ada satupun orang mendapatkan space kecuali seukuran tempat berdirinya saja. Dalam surat An-Naba Allah mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Setiap ruh berdiri seperti shaf dalam salat. Yang namanya orang salat itu berdirinya bagaimana, Pak? Ada enggak yang kakinya ngelebar begini? Enggak. Di mana-mana berdirinya ya segitu aja. Ya. Berdirinya seperti shaf. Tumit ketemu tumit, bahu ketemu bahu. Sekarang umat manusia yang ada di atas muka bumi berapa? Sekitar 8 miliar ya. 8 miliar. 2 miliarnya umat muslim. Berapa jumlah yang ada di dalam tanah? Saya nggak tahu, saya belum pernah ngitung soalnya. Tapi bayangkan Pak, dari sejak zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam pertama dikuburkan sampai sekarang, berapa jumlahnya itu? Itu yang di dalam tanah. Yang matinya di laut, tenggelam di zaman Nabi Nuh. Ya, wastawat 'alal judi, sampai kapalnya Nabi Nuh itu terdampar di sebuah bukit. Berapa yang tenggelam?
Berapa yang tenggelam di saat Allah membinasakan himyar, sailal arim, banjir bandang luar biasa. Ya. Berapa yang meninggalnya di gunung, yang nggak dikubur? Ada yang meninggal di Rinjani kemarin, wisatawan Brazil, kalau saya nggak salah ya. Berapa yang meninggal di gunung? Berapa yang dikuburinya di dalam pohon, kayak orang Tanah Toraja, Tator, disimpannya di pohon. Hah? Tator juga, anak kecilnya di ini, Pak. Saya ketemu sama orang Tanah Toraja begitu. Ya, ditanam di pohon, tapi khusus anak-anak kecil kalau kata mereka, dan itu budaya mereka leluhur, walaupun sekarang sudah jarang. Berapa banyak yang dibakar? Ngaben, kremasi. Ya, yang cuman abunya doang dibuang ke laut, dimasukin botol dibuang ke laut, ada yang ditaruh di bukit-bukit, lereng-lereng. Jadi yang di dalam tanah berapa, yang di gunung berapa, yang tenggelam di laut berapa, yang di pohon berapa, yang di mana dibakar berapa? Banyak. Ya. Pada saat udara dingin dari utara itu semua yang beriman itu meninggal. Bisa dibayangkan untuk Indonesia tadi 280 juta katakanlah 10% 28 berarti sekitar 250 juta ya, itu meninggal dalam kondisi yang bersamaan. Bagaimana jenazahnya? Baik, ya. Saya tidak bisa memastikan apakah yang tersisa di akhir zaman 250 juta. Ya. Karena nanti ada proses di mana Ya'juj Ma'juj membunuhi dulu semua, menghancurkan, membinasakan, merusak bumi dan membunuh-bunuhi, itu kerjaan Ya'juj Ma'juj dan Dajjal. Makanya yang tersisa di akhir zaman itu hanya yang 7 tahun tadi, di masa Imam Mahdi. Berapa jumlah orang Indonesia tersisa? Wallahu alam. Jangan-jangan cuma tinggal 20 doang, bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Kita tahu, ingat kisahnya Ya'juj Ma'juj, dia binasanya karena apa? Ujungnya setelah dia rusak semua, dia bunuh-bunuhin semua kampung yang dia datangi, dia manah ke langit kan? Wah, saya berkuasa bisa bunuh semuanya, Tuhan pun saya bisa binasakan. Dia pasang anak panah, dia panah itu langit. Kemudian Allah balas pakai apa? Pakai apa, Pak? Hah? Bukan, pakai ulat-ulat kecil. Matinya mereka itu pakai binatang-binatang kecil, ulat-ulat kecil. Ya, saking sombongnya mereka nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi manusia sudah binasa, sudah banyak dihancurkan, termasuk di zaman Dajjal nanti. Nah, setelah kehancuran tadi, yang berhasil menghancurkan adalah Nabi Isa, membinasakan itu, dan Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah langsung dengan binatang yang Allah turunkan dari langit sebagai balasan dari anak panah yang dia diarahkan ke langit seolah pengen ngebunuh Tuhan tadi. Nah, di masa 7 tahun itulah masa yang tentram dan seterusnya. Tapi masih ada juga yang ngeyel, yang nyembah tadi berhala, dan kita nggak tahu, wallahu a'lam. Kalau hitung-hitungannya 2045 itu secara statistik orang Indonesia itu ada 324 juta. Roma Irama bikin lagu itu tahun berapa ya? Tahun 70-an ya. Berapa dia bilang? 100 gitu ya, penduduk Indonesia kan gitu ya. Itu tahun berapa? 70-an ya, 79 kalau nggak salah, tahun 80 lah taruhlah. Sekarang 2025, 45 tahun dari tahun 80. Dulu 130, sekarang 280, berarti per 40 tahun nambah 150 juta gitu kan. Nah, 2025 ke 2045 itu 20 tahun, setengahnya lah kira-kira. Berarti nambah 70-an. Ya sekitar 350-an lah. Statistiknya itu katanya begitu, 324, 325 tahun 2045. Tapi setelah itu berhenti, Pak. Ya, Indonesia akan mengalami stagnasi dan pertumbuhan penduduknya kemudian turun. Angka produktifnya turun. Makanya disebut 2045 itu bonus demografi kan. Besar-besarannya. Habis itu turun semua. Ya, nggak usah jauh-jauh. Orang zaman dulu punya anak 15 biasa, Pak. Ya, paling sedikit mungkin 4. Orang zaman sekarang paling banyak 4 lah. Nggak ada yang siap punya anak banyak hari ini.
Bahkan child free, takut punya anak, nikah sengaja tapi pengen nggak punya anak dan seterusnya. Ya. Ibu saya itu saudara kandungnya 15 bersaudara dia. Ya, dari satu istri, satu ibu gitu. Kakek saya. Ya. Artinya apa? Makin di sini makin berkurang terus produktivitas, dan itu sudah hasil analisa, ya, statistiknya. Nah, apalagi kalau menjelang kiamat, jangan-jangan nggak ada sisanya lagi nanti orang Indonesia. Terlebih lagi, sebelum tiupan sangkakala pertama, nanti ada hasyr tsani, penggiringan kedua, semua ke Syam tadi. Indonesia kosong. Bahkan muncul api dari Yaman, yang api ini nanti akan menggiring siapapun yang terlambat ke Syam akan dijilat oleh api itu. Nanti kena bakar. Jadi semua dipaksa digiring ke sana. Kalau Syam adalah 4 negara hari ini, Lebanon, Suriah, Yordan, dan Palestina, semua digiring ke sana sebelum kiamat terjadi, berarti Indonesia kemana, Pak? Kosong udah. Ya, nggak ada. Ya, subhanallah. Bahkan di Palestina, di awal-awal aksi 7 Oktober itu, ya sekitar 2 bulan pertama itu Ismail Haniyah sempat ngomong bahwa Disduk Capilnya Kementerian Dalam Negeri sana itu perlu menghapus sekian banyak sijil madani, ya, catatan sipil. Kenapa? Banyak yang meninggal sudah. Ya, udah hilang kakaknya, udah satu keluarga utuh semua nggak ada. Banyak kartu keluarga yang udah kosong. Itu di Gaza kemarin sampai hari ini. Ya, artinya manusia sudah habis. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau terjadi perang Malhamah Kubra gitu ya. Orang bilangnya Armageddon, perang dunia ketiga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka bisa jadi orang Indonesia nggak ada lagi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian summa yuqal, dikatakan, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, halumu ila rabbikum, segera merapat datangi Tuhan kalian, waqifuhum innahum mas'ulun, datangi Tuhan kalian sebab kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqal akhriju ba'tsan nar, fayuqal man kum, fayuqal min kulli alfi 999. Ya. Maka dikatakan, keluarlah wahai semua api. Ya. Keluarlah wahai semua api. Maksud neraka sudah mulai disiapkan, dipanaskan. Jadi setelah dibangkitkan, neraka dipanasin dulu. Ya, dikeluarkan semua apinya. Maka dikatakan, berapa jumlah kalian? Ya. Disebutlah min kulli alfin 999. Di setiap 1000 ada 999. Ya, artinya apa jemaah sekalian? Ya, per 1000 yang selamat 1, Bang. Per 1000 yang selamat 1. Ya, mudah-mudahan kita yang satunya lah. Ini ngeri juga ini. Ya, ketika digiring di mahsyar, kumpulan 1000 yang selamat 1. Subhanallah. Ya. Kita bayangkan umat manusia banyak ya, sekian miliar. Ya. Lumayan juga ini. Berapa jumlah warga Tugu, Pak? Kelurahan Tugu ini warganya sekitar 75.000 ya. Kelurahan Tugu ini 19 RW. Kalau per 1001 berarti 75.000, berapa ini yang selamat? 75 berarti, Pak ya? 75. Subhanallah. Faqala fadzalika yaumun yuj'alul dana shiba wa dzalika yaumun yakshifu an saq atau yukshafu an saqin. Itulah hari di mana semua anak rambutnya pada beruban. Maksudnya apa? Ya. Hari di mana semua likulli yaumin atau likulli yauma idzin sya'nun yughni, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang hari itu sibuk dengan urusan masing-masing. Ya.
Kalau disebut dengan rambut beruban, tandanya apa? Bukan tua, Pak. Banyak orang muda juga beruban. Stres. Rasulullah 63 tahun usianya, kalau dibilang tua-tua, tapi berapa jumlah ubannya? Kata Ibnu Mas'ud, ubannya tidak lebih dari 20, antara 10 sampai 20. Bid'ah asyar, ya sekitar 13 sampai 19 helai. Saking bisa dihitungnya uban Nabi itu, Ibnu Mas'ud mengatakan enggak lebih dari 20. Subhanallah. Padahal usia 62 tahun, 63 tahun. Ya. Ini banyak orang yang umur baru 40 tahun ubannya udah banyak. Ya. Apalagi ada, dulu saya teman SD, teman SMP. Itu SMP aja rambutnya ubanan, putih semua. Ya, banyak putihnya. Katanya gara-gara pakai minyak rambut. Tapi ala kulli hal, maksudnya adalah apa? Ketika lahir atau ketika dibangkitkan banyak yang beruban. Hari di mana anak-anak dibangkitkan pada langsung beruban. Artinya apa? Orang pada sibuk, pada khawatir, pada takut dengan pertanggungjawaban. Sebab kitab belum dikasih, Pak. Baru dibangkitkan saja sudah, tanda petik kalau kita bisa bilang apa? Stres. Wujuhun yauma idin khasyi'ah, ada pada tertunduk lesu, pada ketakutan, pada cemas, karena kepastiannya belum ada. Ya. Kalaupun sudah ada dikasih kitab dari sebelah kanan, masih khawatir. Kenapa? Jangan-jangan digugat. Terjadilah kemudian saling menggugat di padang mahsyar. Ya. Bahkan bisa saling menarik satu dengan yang lain. Ya, anak protes tentang orang tuanya, orang tua protes tentang anaknya, masing-masing menyelamatkan diri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing enggak mau mikul dosa orang lain. Ente dosa pikirin sendiri, jangan salahin saya. Idz tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Terputus semua sebab-sebab tadi. Ada yang hubungannya karena darah nasab terputus semua, enggak peduli. Ya. Tidak ada khullatun, tidak ada syafa'ah, tidak ada sahabat, tidak ada saudara, tidak ada saling membela di sana. Putus hubungan semua. Setiap orang saling berlepas satu dengan yang lain. Bahkan setan aja berlepas. Setan aja nggak mau disalahin, Pak. Apalagi manusia. Setan disalahin apa kata dia? Siapa suruh ikutin saya? Itu setan. Apalagi manusia. Di dunia saja begitu. Ada orang kena kasus pasti saling berlepas kan? Ya. Yang satu ketangkep, ngebongkar. Yang satu apabila dia bilang, siapa suruh, jangan salahin saya, ente yang ngikut-ngikut, kan begitu. Apa buktinya? Saya nggak ada. Yang salah ente, yang ketangkep ente, kenapa ngajak-ngajak saya, kan begitu. Kebiasaan di dunia saja suka saling berlepas. Apalagi di sana. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Kemudian itulah hari di mana orang pada kelihatan betisnya. Maksudnya apa? Yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud wa hum salimun fala yastati'un. Orang pada naikin apa namanya itu? Celananya, disingkap betis-betisnya. Maksudnya apa? Kelihatan masing-masing tandanya. Masing-masing udah kelihatan golongannya mana. Dari betisnya saja. Ada yang kelihatan dari wajahnya, ada yang kelihatan nanti terpisahkan gara-gara diberikan kitabnya dari mana, masing-masing. Yauma yukshafu an saqin. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ma bainan nafkhataini arba'un. Kata Abu Hurairah, di antara dua tiupan sangkakala 40. Qalu, sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, arba'ina yauman, 40-nya 40 hari bukan? Qala abait, enggak penting buat saya enggak tahu. Qalu arba'ina syahra, apakah 40 bulan? Abait, udah saya enggak peduli, pokoknya 40 kata Nabi. Qalu arba'ina aman, apakah 40 tahun? Qala abait, saya enggak peduli, saya enggak tahu, pokoknya kata Nabi 40. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutun kama yanbutul baqal. Kemudian setelah 40 tadi, Allah turunkan air dari langit yang menjadikan manusia-manusia yang di dalam tanah tumbuh seperti kecambah yang tumbuh, muncul keluar. Keluarnya apanya dulu, Pak? Palanya dulu. Ya, dibangkitkan itu yang keluar kepala
kepalanya dulu. Dan kalau kita udah lewat belum babnya? Oh belum. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Nanti ada babnya, judulnya adalah yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi ketika matinya lagi ngapain, di dalam hatinya lagi ada apa. Ketika meninggal dunia, di dalam hatinya ada niat apa. Summa bu'itsu 'ala niyatihim. Nanti dibangkitkan sesuai ketika meninggal dia lagi berniat apa. Summa bu'itsu 'ala a'malihim. Nanti dibangkitkan ketika meninggalnya dalam kondisi sedang beramal apa. Ya, ketika di dunia cintanya sama siapa? Yub'atsul mar'u ma'a man ahab, dibangkitkan bersama dengan yang dicintainya. Jadi nanti ada babnya itu. Tapi semua muncul dibangkitkan seperti tumbuhnya kecambah, bakal dari dalam tanah. Qala wa laysa minal insan syai'un illa yabla. Kemudian dikatakan, bukankah setiap manusia tidak ada yang tersisa kecuali semuanya binasa? Bagaimana bisa muncul lagi orang di dalam kubur, tulang belulangnya sudah menjadi serpihan, kulit-kulitnya udah dimakan cacing tanah, tengkoraknya pun udah terpisah-pisah, tangan udah nggak tahu kemana, kaki kemana, mata kemana, tulang tengkorak kemana, udah nggak ada, kulitnya juga pada lepas semua, dagingnya copot semua, udah. Maka ditanya, bukankah semua manusia yabla, pada akhirnya binasa, nggak ada yang tersisa? Maka dijawab, illa iya azman wahida, kecuali ada satu tulang yang la ta'kuluhul ardu abada, dan satu tulang ini tidak akan dimakan oleh bumi sampai kapanpun selamanya. Wa huwa ajbuz zanab wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah, yaitu tulang ekor yang dengannya akan disusun ulang manusia kelak pada hari kiamat. Ini sebagaimana bab sebelumnya yang kita bahas. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Wahab bahwa arba'una jum'ah qala abait. Kalau tadi 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun kata Abu Hurairah, saya enggak tahu, tapi dalam riwayat Ibnu Wahab 40-nya apakah 40 Jumat, berarti 40 pekan. Jawabannya juga sama, abait, saya enggak peduli, saya enggak tahu. Taib jamaah sekalian nanti muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab berikutnya ini. Baik. Bab fi qaulillah ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ketika sangkakala ditiupkan, maka semua yang ada di langit dan di bumi pingsan kecuali yang dikehendaki oleh Allah saja. Mereka tidak pingsan. Siapa mereka? Satu, humul malaikah. Malaikat enggak pingsan. Atau sa'iqah juga diterjemahkan, ditafsirkan mata mati. Siapa yang enggak mati gara-gara tiupan sangkakala yang pertama itu adalah satu, al-malaikah. Yang kedua adalah asyuhada. Para syuhada tidak mati. Jangankan saat tiupan sangkakala yang pertama, bahkan sebelum tiupan sangkakala saja para syuhada pun tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, dikasih rizki. Ya. Kemudian siapa lagi yang tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketika melewati setiap pintu langit, beliau bertemu dengan nabinya masing-masing. Ketemu Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, Nabi Yahya. Kemudian siapa lagi? Hamalatul arsh, malaikat-malaikat yang membawa arsy-Nya Allah pun dengan tiupan sangkakala pertama tidak mati. Kemudian Jibril, Mikail dan malaikat maut yaitu Israil. Ini malaikat-malaikat yang atau makhluk-makhluk Allah yang tidak mati setelah tiupan sangkakala yang pertama. Baik. Sudah Isya. InsyaAllah kita lanjutkan bab berikutnya. Masih bab yang sama, maksud saya halaman 454. Ya. Bab tentang firman Allah, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Baik, kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.